Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu udah pada ngantuk? Ayo, saya kepengin jawab salamnya lebih semangat lagi. Semoga yang jawab salam saya dengan semangat Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah panjangkan umurnya. Yang jawab salam saya dengan semangat, semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah lunaskan hutangnya. Pada punya utang, semoga Allah tambahkan rizkinya. Yang masih jomblo Allah datangkan jodohnya. Ibu jangan ikut amin lagi. Semoga Allah berikan keberkahan di dalam hidupnya, Allah tambah jodohnya. Maksudnya tambah sakinah, tambah mawaddah, tambah rahmah, tambah barokah, tambah rumah, tambah sawah, tambah mama. Amin gak? Bapaknya yang amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya Salla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana معالك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا اللهم صل وسلم على وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, para guru agama, guru madrasah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa beserta jajarannya dari TNI, dari Polri, kemudian Bapak RT, Bapak RW, kemudian Ketua DKM Masjid Al-Anwar beserta seluruh pengurus. Semoga siapapun yang rajin sholat di Masjid Al-Anwar selalu memperoleh nur, cahaya dari Allah, cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat Ansor, keluarga besar PSHT, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang semua hadir pada malam hari ini, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak ibu semuanya serta semua adik-adik yang saya cintai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah, yaitu meningkatkan apa yang telah Allah berikan kenikmatan kepada kita
untuk kita gunakan untuk sesuatu yang mengundang ridhanya Allah, untuk berbuat baik, untuk berbuat taat kepada Allah dengan kenikmatan yang paling agung yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga nikmat iman dan Islam ini akan terus nempel di diri kita zahiran wa batinan sampai Israel menjemput nyawa kita. Kita meninggal dalam keadaan membawa iman, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal. Kemudian kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat wal afiyah. Ibu-ibu semuanya sehat malam hari ini? Sehat semua tidak? Kalau saya yakin semua bapak ibu malam hari ini sehat. Kenapa kok saya yakin sehat? Saya perhatikan tidak ada yang pakai infus. Betul, nggak ada ya? Namun ini Allah bukan cuma anugerahkan sehat kepada kita, tapi Allah pun anugerahkan kepada kita yang disebut afiyah. Ibu tahu afiyah? Apa itu afiyah? Afiyah adalah satu kenikmatan sehat dari Allah, satu kekuatan dari Allah, satu pertolongan dari Allah, yang dengan kesehatan itu kita gunakan untuk berbuat baik, untuk taat kepada Allah, untuk berbuat sesuatu yang mengundang ridhonya Allah. Itu disebut afiyah. Apa bu? Faham? Karena banyak orang sehat tapi tidak afiyah. Contoh kira-kira nih, ibu-ibu kalau udah sakit kira-kira ngapain bu? Tidur, kerokan, naon deui? Minum obat, pakai jaket, selimutan, nggak berdaya di dalam rumah atau di dalam kamar, betul? Mau ngapa-ngapain aja males, betul? Nah makanya kira-kira yang hobinya ngerumpi di tukang sayur itu berarti yang sakit apa yang sehat? Ayo, kira-kira yang suka ngegosipin tetangga itu yang sakit apa yang sehat? Ngaku lah ya, ngaku. Maka dari itu malam hari ini sudah Allah anugerahkan sehat, Allah pun anugerahkan kepada kita yang disebut afiyah, sehingga Allah pilih diri kita semua nih. Malam hari ini tidak satu dua orang yang sedang lupa dengan Allah, bahkan mungkin ribuan orang yang sedang bermaksiat kepada Allah, tapi bapak ibu semua yang hadir malam hari ini dipilih oleh Allah menjadi manusia-manusia pilihan Allah, sehingga digiring kita semua untuk hadir di Masjid Al-Anwar memperingati hari besar Islam, memperingati hari lahirnya Nabi Agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tercurah atas junjungan kita, kekasih kita, manusia suci, kekasih Allah yang kelak akan memberi syafaat buat kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang sangat cinta kepada kita, manusia yang terus-menerus merindukan kita, manusia yang terus-menerus berharap kepada Allah agar kita bahagia, agar kita selamat dunia dan akhirat, tidak bukan hanyalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang begitu besar Nabi Muhammad berikan kepada kita, cinta yang begitu agung, sayang yang begitu besar dari Nabi Muhammad untuk kita semuanya. Pertanyaannya, kita cinta tidak dengan Nabi Muhammad? Yang jawab cinta cuma 10 orang. Yang lain cinta tidak dengan Nabi Muhammad. Yang nggak ngomong cinta berarti nggak dicatat sama malaikat. Kita cinta tidak dengan Nabi Muhammad.
Kalau memang kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka cinta itu bukan sekedar omongan saja. Jangan cintanya itu kayak orang-orang zaman sekarang yang sebut cinta gombal. Ibu digombalin sama suami, mau tidak? Bu, besok ibu papa beliin kalung, mau tidak? Kira-kira kalau misalkan ibu mau dikasih hadiah kalung sama gelang, besok belanja, kira-kira mau tidak? Tapi bohong. Digombalin tidak mau kita, benar gak? Kita cinta harus ada buktinya. Makanya model-model laki-laki zaman sekarang, ya Allah Bu, jangan gampang percaya sama laki-laki. Ini khususnya nih yang masih jomblowati, kan ada jombloan, ada jomblowati. Para jomblowati jangan gampang percaya sama laki-laki. Ini mas saya walaupun laki-laki, saya nggak belain laki-laki. Banyak di antara laki-laki itu bagaikan pohon pisang. Mereka punya jantung tapi tidak punya hati. Makanya laki-laki zaman sekarang banyak disebut laki-laki buaya. Betul tidak? Laki-laki apa Bu? Ibu pada sebel sama buaya enggak? Nih, saya mau cerita Bu ya. Ini yang laki-laki udah mulai cemberut semua soalnya nih. Tenang. Bu, ibu pada sebel sama buaya, betul? Pernah ngelihat pernikahan orang Betawi tidak? Kalau orang Betawi nikah yang dibawa rotinya roti apa? Oh, kenceng banget ngomong buaya. Kenapa yang dibawa roti buaya? Karena ini adalah simbol pernikahan. Kenapa buaya dijadikan simbol pernikahan? Karena buaya adalah binatang yang paling setia terhadap pasangannya. Hidup buaya. Buaya pada bahagia nih malam hari ini. Para buaya yang dirahmati Allah, kira-kira masih sebel nggak sama buaya Bu? Masih ya? Buaya itu setia banget terhadap pasangannya. Cuman syaratnya satu, jangan ada di darat. Kalau di darat jadi apa Bu? Semangat banget kalau ngomong buaya darat. Hadirin yang dirahmati Allah, kita terhadap manusia biasa kalau jatuh cinta harus ada buktinya. Begitu pula kalau kita cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal lisan kita sering menyebut namanya, lisan kita sering bersolawat kepadanya, akhlak kita mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad, ilmu dan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kita pelajari dan kita amalkan. Itu bukti kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad. Betul? Yang pertama, kita sering menyebut namanya, sering bersolawat kepadanya. Ibu bapak pada cinta solawat tidak? Senang solawatan tidak? Kayaknya nggak semua jawab. Pada senang solawatan tidak? Hafal solawat? So, ini pengurus DKM Masjid Al Anwar, saya minta izin ngecek ibu-ibunya beneran hafal solawat enggak nih? Ini tolong kepada bapak-bapak diem dulu, khusus yang merasa dirinya laki-laki diem dulu. Ini khusus buat ibu-ibu. Jadi kalau nanti bapaknya ada yang nyaut bersuara, besok pakai daster duduknya pindah. Khusus buat ibu-ibu, kita solawatan ibu ya. Yuk yang semangat solawat bersama ibu-ibu. Suaranya yang kompak, yang semangat, lantangkan suaranya bareng-bareng. Saya mulai, nanti ibu lanjutkan. Hama qalbi. Lanjutkan. Halo, solawat nih malah ketawa. Apal tuh? Ganti. Tahu Nisa Sabian, kenal gak? Ya,
Nisa Sabian. Yang kompak Bu, semangat semangat. Sholawatan. Bu, ibu nggak hafal yang bapak ketawa Bu. Ini kalau bapak-bapak nggak hafal sorakin yang kenceng ibu ya. Habisnya tadi ibu nggak hafal nyorak apa ketawa. Coba sekarang khusus buat bapak-bapak. Ibunya diem aja Bu. Semangat buat bapak-bapak. Kepada para buaya jangan malu-maluin. Kita sholawat bersama-sama khusus buat laki-laki. Salatullah Salatullah. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Juara nih bapak-bapak. Makanya jangan ngeledekin buaya mulu. Buktinya hafal sholawat. Ya ibu sekali lagi, jangan malu-maluin, jangan kalah sama buaya. Khusus buat ibu-ibu sekarang. Qad kafani ilmu Rabbi. Lanjutkan. Gimana sih Bu? Coba yang lain, yang lain. Hanya dia dangdut ternyata. Katanya pecinta sholawat, giliran sholawat nggak apal, dangdut apal. Ayo bapak-bapak lagi, jangan malu-maluin saya. Khusus buat bapak-bapak. Ya Nabi, ya Rasul salam. Salawat. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Malam hari ini saya lebih cinta sama buaya. Ternyata terbukti hafal sholawat. Ibu mau dites lagi? Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu yuk kita sholawatan bareng-bareng. Semoga malam hari ini kita memperoleh ridho dari Allah. Dan semua yang bersolawat malam hari ini masuk golongan umatnya Nabi kita Muhammad. Dan kelak di akhirat berkumpul di dalam surganya Allah, memperoleh syafaat dari baginda Nabi Muhammad, dan masuk ke dalam surga bersama kekasih kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng solawatan mau? Pada punya handphone nggak? Kalau punya handphone nyalakan flashnya. Lampu. Nyalain lampunya bareng-bareng yang punya handphone. Yang tidak punya handphone beli. Amin. Tapi dipakai yang manfaat ya. Jangan buat tiktokan mulu. Dipakai buat manfaat, buat nyambung silaturahmi, buat kita terus mendengarkan sholawat, mendengarkan nasihat. Insya Allah kita punya handphone barokah. Amin. Yang punya handphone nyalakan lampunya. Tidak punya handphone angkat tangannya bersama-sama. Lambaikan tangan kita untuk Rasulullah. Kita berharap kepada Allah agar tangan kita kelak digandeng oleh Rasulullah, agar tangan kita bersentuhan dengan tangan suci baginda Nabi Muhammad, biar kita bersama-sama Sayyidina Muhammad masuk ke dalam surganya Allah. Malam hari ini bersama-sama yang kompak panggil nama Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Syafi' Allah, isfa' lana
isfa' lana ya Rasulullah. Barang-barang salawat bersama, yang duduk, yang berdiri, yang di depan, yang di belakang, semua bersalawat. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, 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 salam, salam alaika Habibi, ya Habibi, salam alaika Habibi, ya aun al-gharibi, amnun wa salamu, ya aun al-gharibi, amnun wa salamu, salam alaika Ahmad ya Habib. Semua bersalawat. Habibi salam, Habibi salam alaika ya Rasulullah. Kami semua bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Pandanglah kami semua ya Rasulullah. Habibi salam, berikan syafaatmu kepada kita semua ya Rasulullah. Habibi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sadayana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyah abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sidna Nabi, 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 Syekh Abdul Qadir Habibin Nabi, Syekh Abdul Qadir Habibin Nabi, semuanya Sidna Nabi, 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 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi, ya Habib, ya Habibi, ya Habibi, oh
اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبينا يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد صلوا بالصلوات رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك سمونا أحمد يا حبيبي يا رسول الله أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله سمونا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب صلوا الله بالذكر على الله لا إله إلا 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 الله terus berzikir لا إله إلا الله 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله
Lanjut apa sudah? Lanjut. Lanjut lagi nih. Ya udah, tapi jawab ajibnya yang kompak bareng-bareng, ya. Ya, sekarang yang kompak jawab ajibnya. Kalau nggak kompak nggak saya lanjutin. Jadi kalau saya bilang Perum KIP, kan cuma bapak-bapak doang yang jawab. Perum KIP. Ya, yang semangat sekarang. Perum KIP, Perum KIP, Perum pecinta sholat. Perum KIP, Perum KIP, Perum pecinta Nabi Muhammad. Nanti kita lanjut lagi ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, saya pokoknya malam hari ini kepengin mengajak bapak ibu semua malam hari ini bahagia. Kira-kira malam hari ini semua yang hadir bahagia tidak? Saya berharap memohon kepada Allah, siapapun yang bahagia malam hari ini menyambut dan memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bahagiakan kelak di akhiratnya nanti. Amin. Siapa yang hatinya senang malam hari ini menyambut kelahiran Nabi Muhammad, memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad, semoga Allah senangkan nanti di dalam surganya bersama Sayyiduna Muhammad. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa kok bisa begitu? Ibu-ibu kenal Abu Lahab tidak? Pernah dengar namanya Abu Lahab? Pernah? Tahu siapa Abu Lahab? Orang mana? Abu Lahab adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi. Namun Abu Lahab ini adalah orang yang sangat jahat kepada Rasulullah. Orang yang terus mengintimidasi Rasulullah, yang selalu memerangi dan memusuhi Rasulullah, sampai meninggalnya Abu Lahab tidak membawa iman. Saking jahatnya Abu Lahab, disestempel oleh Allah di dalam surat Al-Quran, tabbat yada abi lahabiw. Apal semua? Alhamdulillah. Ini saking jahatnya Abu Lahab, sehingga Abu Lahab setiap saat, setiap waktu, setiap detik memperoleh siksa dari Allah di dalam api neraka. Namun kalau hari Senin, Abu Lahab itu dapat keringanan, cuti dulu dari api neraka. Kalau hari Senin, kemudian bukan cuman itu, dari jari-jarinya Abu Lahab bisa keluar air, dan itu bisa digunakan untuk minum oleh Abu Lahab. Akhirnya Abu Lahab ditanya, apa yang telah engkau lakukan? Bukankah engkau manusia yang begitu jahat kepada Rasulullah? Bukankah engkau manusia yang selalu menyerang Rasulullah? Kenapa kok kalau hari Senin engkau diringankan siksanya oleh Allah dan diberikan dispensasi sehingga dari jari-jarinya bisa keluar air, digunakan untuk minum? Kata Abu Lahab, dulu ketika aku di dunia itu datang kepadaku budakku yang namanya Thuwaibah. Thuwaibah memberi kabar kepadaku, ya Abu Lahab, telah lahir ponakanmu yang namanya Muhammad.
Saking bahagianya aku dengan lahirnya ponakanku yang namanya Muhammad. Akhirnya Thuwaibah yang memberi kabar gembira kepada aku merdekakan. Gara-gara amalanku itu, akhirnya setiap hari Senin aku cuti dari api neraka, kata Abu Lahab. Apalagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kalau kita bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad, insya Allah Allah akan bahagiakan dan selamatkan kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ngapain sih kita mesti memperingati maulid Nabi Muhammad? Apa dalilnya? Apakah ada syariatnya? Ini banyak pertanyaan-pertanyaan zaman sekarang terjadi seperti itu, betul? Hadirin yang dirahmati Allah, ketika peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad diajak jalan, kemudian di pertengahan jalan Nabi Muhammad suruh berhenti sama malaikat Jibril. Ketika berhenti di situ, Nabi Muhammad suruh sholat 2 rakaat sama malaikat Jibril. Selesai sholat, kemudian Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, tempat apa ini? Kok sampai engkau perintahkan aku untuk mendirikan sholat 2 rakaat? Kata malaikat Jibril, dzaka baitul lahmil ladzi wulida Isa alaihi salam. Ini adalah tempat di mana dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Tempat untuk lahirnya Nabi Isa saja kita, Nabi Muhammad diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk melakukan sholat. Wujud syukurnya telah dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau tempat lahirnya Nabi Isa saja Nabi Muhammad suruh sholat 2 rakaat, bagaimana dengan lahirnya Sayyidul Wujud? Bagaimana dengan lahirnya kekasih Allah? Bagaimana dengan lahirnya yang akan memberi syafaat untuk kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, ma khalaqtul aflaq, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Dunia seisinya diciptakan karena Allah akan menurunkan kekasih Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung siapapun yang rela, cinta dan mau memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dijelaskan, ini nanti boleh dikoreksi nih, siapa yang masuk golongan yang saya sebutkan. Man hayya'a liqira'ati maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang bersiap-siap, bergegas menyiapkan untuk pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disiapkan? Ta'aman, nyiapin makanan. Siapa yang nyiapin makanan nih? Ayo siap, panitianya cowok apa cewek? Cowok, masa cowok? Cowok dan cewek, jangan cowok sama cewek jadi cowok. Siapa yang nyiapin makanan? Nanti boleh dikoreksi nih. Siapa yang nyiapin makanan? Berarti dari minuman, snack, makanan, apa saja sudah. Urusannya mah perut, urusannya mau makan. Wa jama'a ikhwana, siapa yang ngumpulin jamaah ini? Ayo yang ngundang-ngundang jamaah ini siapa? Ya, yang pertama apa? Nyiapin makanan. Yang kedua ngumpulin orang, supaya orang kumpul bareng-bareng berjamaah saling silaturahmi. Yang ketiga wa auqada siraja, yang nyalain lampu penerangan nih. Siapa nih? Wah, tukang sound dapat kan akhirnya kan? Terus berikutnya wa ta'attar wa tajammal, dia pakai wangi-wangian biar harum, nggak asam-asam amat kalau duduk sama teman-teman. Ya, pakai wangi-wangian. Wa tajammal, dia memperbagus,
pakai baju yang bagus, jangan busuk-busuk amat. Kemudian yang menghias-hias ini, siapa yang menghias ini? Pokoknya nanti ini yang saya sebutkan, ini masuk catatan itu ya, kita masuk atau tidak. Siapa yang melakukan itu semua dijelaskan ta'ziman bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mengagungkan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasyaruhullah yaumal qiyamah, Allah akan kumpulkan kelak di hari kiamat ma'a firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Orang ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan dikumpulkan kelak bersama para anbiya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira beruntung tidak? Makanya kalau yang belum andil, yo ikut andil apaan lah ya, minimal ya ikut bersih-bersih, ikut nyiapin apa, pokoknya kita terlibat agar suatu ketika kelak di akhirat Allah kumpulkan kita bersama para anbiya. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad nabi yang sangat cinta kepada kita, nabi yang sangat sayang kepada kita. Saya tahu Bapak Ibu, kalau kita ini dosanya banyak, betul? Ibadahnya dikit, dosanya banyak. Kadang sholatnya nggak jelas, betul? Sholat, apakah sholat kita sesuai dengan syarat rukunnya? Rukunnya wudhu ada berapa, Bu? 3, ada 3. Terus ada berapa lagi? 6. Terus ada yang lain lagi? 10. Ayo, ada yang mau nambah lagi enggak? Kita wudhu dari kecil, namun kadang apakah wudhu kita sudah sesuai dengan syarat rukunnya? Belum kita sholat, dulu kita sholat, tapi apakah sholat kita sudah sesuai dengan syarat rukunnya? Apakah kita tahu hal-hal yang membatalkan wudhu? Apakah kita tahu hal-hal yang membatalkan sholat? Ini yang harus kita pelajari sebelum kita membahas sholat kita diterima atau tidak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah terjadi, Bu, nih ibu-ibu di sana nih ya, ibu-ibu di sana itu ceritanya jam 11:30 dandan, pakai bedak tebel, habis itu pakai lipstik, pakai apa, gincu. Giliran dandan lama, kemudian selesai dandan, masjidnya bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira kalau ibu-ibu KIP ini pergi berangkat kondangan, apa masuk kamar alhamdulillah, amit-amit gitu, malah alhamdulillah, aku tetap masuk kamar mandi ambil air wudhu. Ketika nyalain keran, ingat, ya Allah, ini lipstik hadiah dari Bebek, mahal. Akhirnya pas lagi mau membasuh muka, sayang lipstiknya hilang, bibirnya dimasukin. Gara-gara bibirnya dimasukin, dia tidak tahu syarat sahnya wudhu, rukunnya wudhu dia tidak tahu. Akhirnya apa? Ada sebagian anggota wudhu yang tidak terkena air, maka tidak sah wudhunya, tidak sah sholat. Ini ibu-ibu yang di sono. Pas saya tanya, ibu aslinya mana sih? Lah katanya begitu, Bu. Sesuai syarat rukunnya, apalagi ayah begitu, ayah. Ada nggak yang model begitu? Datang orang yang datang. Ada lagi nih, yang bocil-bocil nih. Kadang kalau sholat Allahu Akbar. Ayah begitu, ayah. Mana bocahnya datang nggak? Bocah gede. Ada yang sampai model begitu, sholat, ini sholat lagi ngadep Allah, ada yang begitu, betul? Belum bapak-bapaknya kadang sholat ambil ngebayangin bakso. Sholat dapatnya soft kedua,
Giliran lihat soft depannya orangnya pakai kaos, belakangnya gambarnya mangkok, tulisannya Miwon. Ya Allah, ini abis sholat makan bakso pedes-pedes enak banget. Ayah no gitu ayah. Lah ibu ge sama, sholatnya kadang ngambil masak. Allahu Akbar. Ya Allah, tadi beli bayam can beli cengeknya. Ayah no gitu ayah. Ma, datang nggak datang orangnya? Mana orangnya mana? Kita sholat gak jelas padahal gaya. Makanya bu, ibu nih jangan suka kegayaan. Laki-laki gombal, tukang bohong. Ibu ge suka ngebohongin. Satu, ibu suka bohong. Yang kedua, senang dibohongin. Ngaku nggak? Ibu senang suaminya jujur apa bohong? Jujur. Misal. Nih perhatiin bapak-bapak ya, ibunya pengen jujur. Misal ibu dandan lama, udah cantik banget kata ibu. Papa, aku gimana nih tampilannya sekarang? Ini mau jujur apa mau bohong? Jujur. Bu, kamu model apa, di dempul model apa? Modelnya tetap aja sama begitu, bleksek bu. Kira-kira sakit hati nggak? Berarti suka jujur apa suka bapaknya bohong? Bu, ibu mau pakai maskara, mau pakai eyeliner, mau model apa tetap aja bu, modelnya begitu. Kira-kira mau jujur apa mau bapaknya bohong? Tuh pak, makanya bohong. Makanya jujur. Pengennya jujur, tapi ibu sakit hati nggak kalau bapaknya jujur kira-kira? Benar, bu. Ya Allah bu, tiap hari luluran tetep aja bu. Dasar udah cetakan hitam keling. Kira-kira bagaimana kalau suaminya ngomong begitu? Satu, senangnya dibohongin. Kadang juga bohong, bukan cuma bohong kepada manusia, Allah saja dibohongin. Contoh ketika sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ini ibu ngomong sendiri loh. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untukmu ya Allah. Ini ngomong sendiri kan ibu begitu. Ini kata malaikat, red. Gayanya hidup dan mati hanya untuk Allah. Bapaknya mau sodakoh, mau infak ke masjid 1 juta. Bapak jangan 1 juta. Sayangkan kebutuhan kita banyak. Ini yang terjadi, gaya-gayanya hidup dan mati hanya untuk Allah. Betul. Malaikat gede prank. Zaman sekarang banyak banget malaikat di prank. Kata malaikat nih, apalagi orang yang pada tawaf di Ka'bah nih. Kata malaikat udah siap-siap nih kan, pada mau nulis nih malaikat, mau doa apa nih. Ternyata begini, inna sholati wa nusuki. Selfie ternyata. Ada lagi orang berdoa di depan Ka'bah. Malaikat udah siap-siap mau nulis. Ternyata si ibu-ibu nengok, udah belum? Minta dipoto. Kata malaikat, aing di prank. Banyak sekarang orang pada ngeprank malaikat. Tawaf ambil selfie. Ini lama-kelamaan sujud ambil selfie kali. Bentar lagi sujud. Na'udzubillahi min. Kita kurang ibadahnya, dosa kita banyak, betul. Kadang dosa kita sama Allah banyak, belum kita dosa terhadap sesama manusia. Kita suka ngegosipin orang, suka membicarakan aib orang, suka membahas kesalahan orang, kekurangan orang. Belum hidup berumah tangga, suami punya dosa ke istri, istri punya dosa ke suami, betul. Ibu-ibu kalau bapaknya pulang nyampe rumah, Assalamualaikum. Oh, yang jawab cuma 6, yang lain biasa nggak jawab berarti nih. Bapaknya pulang sampai rumah, Assalamualaikum. Kira-kira ibu ngapain?
Salim, alhamdulillah ada salimnya nih. Ini kalau yang di sono tapi nih ya. Pak, dapat duit berapa? Ayah nu kita ayah. Baru duduk ditanya dapat duit berapa. Kata suami, maaf bu, ini hari ini sepi banget, cuman dapat 20.000. Ih, amit-amit laki-laki model apa? Hitam bau keling begitu, dapat duit 20.000. Padahal kan aku cantik. Ya Allah, apes amat aku punya suami model begini. Ih, ayah nu gitu ayah. Terus akhirnya suaminya bilang begini, bu, bikinin kopi atau bu? Laki-laki bawa 20.000 doang, cuma minta kopi. Bikin sendiri kan bisa, punya kaki, punya tangan. Nggak mikir kalau ibu tadi habis nyetrika, jemur baju, ngepel, nyebokin anak, masak, kan capek. Ya mangga. Ayah no gitu ayah. Ayah datang, orangnya datang. Mana orangnya mana? Ya Allah, jangan begitu sama suami. Ibu-ibu pengen masuk surga enggak? Mau saya kasih resepnya masuk surga? Ada 4 amalan agar ibu-ibu gampang masuk surga. Yang pertama, jaga sholat 5 waktunya. Apa bu? Jaga sholat 5 waktunya. Yang kedua, jaga puasa Ramadannya. Apa yang kedua? Yang ketiga, jaga kehormatannya. Apa itu jaga kehormatannya? Ibu jangan suka buka aurat. Yang kedua, zaman sekarang nih suka terjadi nih, kepingin sehat tapi malah maksiat akhirnya. Olahraga ya, kalau khusus ibu-ibu, ibu-ibunya pakai ketat-ketat di lapangan, bapaknya yang di belakang. Dah, bapaknya semangat banget. Ayah nu gitu ayah. Ayah kepengen sehat malah kalau ibu bisa jaga kehormatan ibu, 3 langkah sudah menuju surga. Satu langkah lagi ibu masuk ke dalam surga. Yang keempat apa? Berbakti kepada suami. Kalau ibu bisa jalankan, sholatnya dijaga, puasanya dijaga, jaga kehormatannya, berbakti kepada suami, ibu kata Rasulullah silahkan masuk ke dalam surga lewat pintu manapun. Pengen nggak kira-kira? Kalau kepengen kira-kira masih yang model begitu lagi, masih kepengen nggak? Na'udzubillahi min. Hadirin yang dirahmati Allah. Karena Rasulullah tahu dosa umatnya itu banyak, kesalahannya banyak, amalnya sedikit. Akhirnya Rasulullah selalu meminta kepada Allah, Allahumma ghfir ummat Muhammad. Ya Allah, ampuni umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selalu meminta kepada Allah agar Allah ampunkan dosa-dosa kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena tahu model-model kayak kita, ya Allah, apa yang bisa kita banggakan untuk kita bisa masuk ke dalam surga, betul? Zikir jarang, tiktokan rajin, betul? Kemudian baca Al-Quran jarang. Apa? Main HP rajin, terus apa lagi? Banyak, lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya karena Nabi Muhammad tahu kelemahannya, dijelaskan oleh Nabi Muhammad, ummati hadi ummatun marhumah. Umatku ini adalah umat yang sangat disayang oleh Allah. Tadkhulu kuburha bidunubiha. Banyak daripada umatku masuk ke dalam kubur dengan membawa dosa yang sangat banyak. Wa takhruju min quburiha la dunuba 'alaiha. Namun banyak daripada umatku, kata Rasulullah, keluar dari kubur-kuburnya banyak yang berkurang dosa-dosanya. Kenapa kok bisa begitu? Ini adalah satu amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yumahasu anha bistighfaril mu'minina laha.
dihapuskan dosa-dosanya umatnya Nabi Muhammad dengan istighfarnya orang-orang mukmin kepadanya. Contoh Masjid Al-Anwar ini kalau Jumatan kira-kira berapa orang? Ada 100 lebih, anggap 100. Ada orang satu punya dosa 1000. Kemudian Masjid Al-Anwar mendirikan sholat Jumat. Di dalam sholat Jumat ini khatib berdoa, Allahumma ghfir lil mu'minina wal muslimina al ahya'i minhum. Yang amin 100 orang. Akhirnya satu orang ini yang punya dosa 1000 itu dihapuskan 100 oleh Allah gara-gara istighfarnya orang mukmin. Apalagi belum kadang di kampung-kampung ada kegiatan tahlilan, kemudian imamnya memimpin doa, astaghfirullah lil muslimin wal muslimat, astaghfirullah lil mu'minin. Berapa jumlah orang Jumatan sekali waktu di dunia ini, berapa jumlahnya? Kemudian berapa banyak orang yang baca istighfar lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Inilah metode yang diajarkan Nabi Muhammad. Karena sayangnya Nabi Muhammad kepada kita, karena cintanya Nabi Muhammad kepada kita, tidak kepengin di antara kita masuk ke dalam api neraka. Sehingga ketika Nabi Muhammad mau diberi hadiah oleh Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, akan aku berikan ya Muhammad apapun yang engkau minta, sampai engkau puas, sampai engkau ridho. Nabi Muhammad tidak meminta gunung menjadi emas, tidak meminta uang yang banyak, tidak meminta istana yang megah, tidak. Tapi yang diminta oleh Nabi Muhammad dijelaskan di dalam tafsir Jalalain, inni la arda fawahidun min ummati dakhalan nar. Ya Allah, aku tidak pernah rela, tidak pernah ridho jika ada satu daripada umatku masuk ke dalam neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini dari tadi saya cerita tentang cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Maka dari itu, yuk bareng-bareng, mumpung kita dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad, mulai malam hari ini tanamkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dan berupaya agar kita masuk golongan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya agar kita masuk dan diakui sebagai golongan umatnya Nabi Muhammad? Dijelaskan bahwa Nabi Muhammad sangat cinta kepada umatnya, betul? Maka dari itu, agar kita bisa memperoleh cintanya Nabi Muhammad, jangan pernah kita menyakiti orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kalau memang kita cinta kepada Nabi Muhammad, jangan pernah menyakiti orang beriman, jangan pernah menyakiti orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, jangan pernah kita menyakiti orang Islam. Karena kalau kita menyakiti, sama saja kita menyakiti orang yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Bu, zaman sekarang banyak ada orang casingnya kayak ulama, ada orang casingnya kayak ustadz. Namun ketika pengajian dia isinya menghujat orang, betul? Isinya menjelek-jelekan orang, isinya merendahkan orang. Orang nggak usah pesantren, orang nggak usah ngaji, yang namanya gosip dosa orang sudah tahu, betul? Orang nggak usah pesantren, nggak usah ngaji, yang namanya merendahkan orang lain dosa, betul? Orang nggak usah pesantren, nggak usah ngaji, yang namanya mengadu domba dosa, itu sudah tahu, betul? Semua sudah tahu. Lah ini ada orang casingnya kayak ulama, tapi justru jadi biangnya maksiat kepada Allah. Kalau ibu bapak hadir ke satu pengajian, kemudian yang didengarkan justru malah merendahkan orang lain, menghujat orang, mengadu domba, terjadinya perpecahan, lebih baik pulang. Selamatkan diri kita
jangan sampai kita justru hadir majelisnya Rasulullah, kepengen dapat syafaat, malah pulang dapat laknat dari Allah. Na'udzubillahi min. Ada nggak yang begitu kira-kira? Suka lihat yang model begitu tidak? Kalau lihat ini tanda-tanda akhir zaman, yuk kita tinggalkan. Jangan sampai kita terbawa arus yang justru kita malah semakin jauh dari Allah dan semakin jauh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, yuk kita salawatan bareng-bareng lagi, khusyukkan. Kira-kira kita mau selesai jam berapa, Bu? Jam 2. Jam 2. Emang ibu siap duduk sampai jam 2? Bener. Ya udah gini, panitia tolong catat nih. Ini ibu-ibu duduk di sini sampai jam 2. Saya mau sebentar lagi turun ya Bu ya. Jangan pada bubar loh. Yuk kita sholawatan bareng-bareng yang khusyuk tapi ya. Kita sudah sekian lama lupa dengan Allah, sudah sekian lama kita meninggalkan Rasulullah, dosa kita banyak, salah kita banyak. Yuk luangkan waktu sejenak untuk Allah dan Rasulnya. Lupakan segala sesuatu. 5 menit hanya untuk Allah dan Rasulnya. Siap? Bareng-bareng kita baca sallallahu Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi wasallam. Semua bersalawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Habibi. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Muayyad ya Mumajjad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sering mengalami yaitu meninggalkan maksiat susah. Betul? Meninggalkan dosa itu susah. Ibu bapak mau kasih amalan tidak agar kita gampang dan mampu untuk meninggalkan kesalahan, mampu dan kuat untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Kira-kira kalau saya kasih amalan mau tidak? Amalannya tolong diperhatikan dengan seksama.
Amalannya gampang banget, tapi harus diperhatikan dengan seksama, karena kalau lupa akhirnya sayang kalau tidak diamalkan. Siap saya kasih amalan? Mau jalankan? Insya amalannya begini, perhatikan dengan seksama. Ibu ambil air putih nih begini nih. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pertama, kemudian kedua baca kemudian baca alhamdulillah 3 kali, baca kemudian alhamdulillah. Ibu masuk udon mulu sama saya buruk sangka seudon mulu, apalagi sama suami ya Bu ya. Saya lagi praktekin Bu, ibunya aus. Ini saya lagi praktekin, itu amalannya begitu. Ambil air, baca bismillah, glegek alhamdulillah, bismillah, blebok alhamdulillah, bismillah, glegek alhamdulillah 3 kali begitu. Dijelaskan apa? Siapa orang yang minum dengan cara seperti itu, selama air itu masih ada di tubuh orang tersebut terjaga dari perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Faham? Ngerti? Bisa dijalanin? Bisa diamalkan? Jangan aus-aus mulu. Saya lagi praktek. Mau dipraktekin lagi? Hadirin yang dirahmati Allah, kita kalau berbuat dosa kok gampang, namun kadang kita berbuat taat berat karena ini sesuatu yang belum terbiasa kita lakukan. Kalau andaikan kita melakukan kesalahan, berbuat dosa, yuk cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah. Ini keberuntungan kita sebagai umatnya Rasulullah. Asal kita bertaubat daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Dijelaskan oleh Rasulullah, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Kemudian dijelaskan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat, yang memohon ampun kepada Allah, dan Allah mencintai orang yang mensucikan dirinya. Kita habis ngelakuin kesalahan, ketika kita kembali kepada Allah, kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Alhamdulillah. Keberuntungan demi keberuntungan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, sehingga Allah muliakan kita semua. Dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian semua adalah sebaik-baiknya umat yang ada di antara manusia yang lainnya. Bukan karena kita hebat, bukan karena amal kita banyak, bukan karena dosa kita yang sedikit, namun karena kita dijadikan sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pulang dari tempat ini, yuk bareng-bareng tanamkan kecintaan mahabbah kita kepada Rasulullah. Ikuti ajarannya Rasulullah, ikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah, hidupkan akhlak-akhlaknya Rasulullah di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan terus menerus lisan kita bersolawat dan menyebut namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Gus bacanya? Di mana ibu baca? Habis sholat baca solawat boleh, ambil nyapu baca solawat boleh, sambil bikin sambel boleh ibu baca solawat. Ambil ngulek sambel, lawatin sambelnya biar sambelnya tambah enak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Itu mantep banget Bu sambelnya Bu. Daripada ada ibu-ibu di sana saking sebelnya sama suami, kalau nyambel ambil bayangin mukanya suami, dasar kau keong racun.
Ya Allah, ayah nu gitu ayah. Jangan solawatin. Gendong bayi solawatin. Daripada ya Allah nyanyi-nyanyi gak jelas, disolawatin. Gendong bayi, mau gendong anak, gendong cucu, dibacain bacaan-bacaan yang baik. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Miftahul jannah, la insya Allah kalimat ini dibaca belum selesai tuh jabang bayi udah tidur pulas bu. Bisa jadi kalau dibaca terus bayinya nggak tidur, ibunya yang pulas. Disolawatin, biarkan anak-anak kecil kita, anak kita, keturunan kita terbiasa mendengarkan kalimat thayyibah, terbiasa mendengarkan solawat. Jangan ya Allah udah nini gendong bayi, cinta satu malam, oh indahnya ya Allah, naon deui ya. Jangan ya bu ya, disolawatin. Semoga kita punya keturunan, memiliki keturunan anak-anak yang salihah, anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang menjadi kebanggaan kita, penyejuk hati kita, menjadi manusia-manusia yang diridhai Allah, dicintai oleh Allah dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mumpung kita lagi di waktu yang mustajab, yuk kita sekarang berdoa bareng-bareng. Yang pertama, yuk tutup semua urusan dunia, lupakan semua. Kita ingat akan dosa dan kesalahan kita. Kita ingat akan durhakanya kita kepada orang tua kita. Kita ingat kesalahan kita tidak bisa berbakti kepada suami, yang suami belum bisa berbuat baik kepada istri, kemudian kita belum bisa mendidik anak-anak kita. Yuk pikirkan itu semuanya, lupakan segala urusan apapun. Waktu 5 menit, 7 menit hanya untuk Allah dan Rasulnya. Semoga yang 5 menit, 7 menit ini menjadi sabab Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Yang 5 menit, 7 menit dengan kita melupakan semuanya, hanya fokus untuk Allah. Semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita semuanya. Yang sedang sakit Allah sembuhkan sakitnya. Yang punya problem Allah selesaikan problem-problemnya, dan semoga Allah panjangkan usia kita semua dan Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira bisa? Yuk bareng-bareng kita fokus untuk Allah dan Rasulnya. Malam hari ini cuman saya minta waktu 5 menit. Lupakan segala sesuatu. Semoga dengan waktu yang 5 menit Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Tubna ilallah min jami'idz dzunub wal ma'asi saghiriha wa kabiriha dhahir
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar. Kami semua adalah hamba-hambamu ya Rabb. Mata kami sering kami gunakan untuk memandang sesuatu yang tidak Engkau ridhai. Mata kami sering kami gunakan untuk memandang aurat. Telinga kami sering mendengarkan kata-kata yang kotor. Mulut kami sering kami gunakan untuk menyakiti orang lain. Mulut kami sering kami gunakan untuk berdusta. Mulut kami sering kami gunakan untuk merendahkan orang lain. Bahkan mulut kami terkadang kemasukan barang yang tidak halal, barang yang haram masuk melalui mulut kami ya Rabb. Tangan kami, kaki kami sering kami gunakan untuk melangkah ke jalan yang tidak Engkau ridhai. Otak kami selalu kami gunakan, sering kami gunakan untuk berfikir sesuatu yang tidak Engkau ridhai. Hati kami ya Allah penuh dengan segala macam penyakitnya, hasud, iri, dengki, takabur, sombong dan segala penyakit hati lainnya ya Allah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kami penuh dengan dosa ya Allah. Maka pada malam hari ini ya Rabb, tangan-tangan yang penuh dosa mengadahkan tangan kepadamu ya Allah. Kami mengakui dosa kami, kami mengakui kesalahan kami ya Allah. Tangan-tangan yang penuh dengan dosa ini mengadahkan tangan kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Kami tidak sanggup menerima siksamu, kami tidak sanggup menerima azabmu ya Allah. Maafkan semua kesalahan kami ya Allah. Maafkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Kami tidak sanggup menerima azabmu ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami bangun dari tempat duduk ini kecuali telah Engkau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Engkau bangunkan kami dari tempat duduk ini kecuali telah Engkau bersihkan semua kesalahan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami sangat mencintai kedua orang tua kami. Kami belum bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Kami selama ini selalu membuat susah kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Pandanglah kedua orang tua kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Jangan Engkau pandang kedua orang tua kami dengan pandangan murka-Mu ya Allah. Berikan kebahagiaan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jangan Engkau timpakan dosa dan kesalahan kami terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, sayangi kedua orang tua kami.
Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, di dalam kebahagiaan, ketaatan kepadamu dan taat kepada Rasulmu ya Allah. Orang tua kami yang sudah tidak ada ya Allah, orang tua kami yang sudah berada di alam kubur ya Allah, luaskan kubur-kuburnya ya Allah. Jadikan kubur kedua orang tua kami seluas mata memandang ya Allah. Jadikan kubur-kubur kedua orang tua kami adalah taman-taman surgamu ya Allah. Jangan Engkau jadikan kubur-kubur kedua orang tua kami adalah lubang-lubang api neraka. Allahumma ya Allah, kami punya anak dan keturunan, kami tidak bisa mendidik anak keturunan kami dengan baik ya Allah. Apalagi zaman sekarang pergaulan begitu bebas, begitu terbuka ya Allah. Kami tidak bisa mengontrol anak keturunan kami ya Allah. Jaga anak keturunan kami ya Allah, lindungi anak keturunan kami. Jangan biarkan anak keturunan kami menjadi pecandu narkoba ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan anak keturunan kami minum sesuatu yang Kau haramkan ya Allah. Lindungi dan jaga anak keturunan kami ya Allah. Jangan sampai anak keturunan kami tidur dengan wanita yang belum halal ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan anak keturunan kami adalah minal atqiya wal atwa minal awliya wal atqiya wal nujaba ya Allah. Jadikan anak keturunan kami adalah penyejuk hati kami, penyelamat bagi kami ya Allah. Jadikan anak keturunan kami orang yang Kau ridai, orang yang Kau cintai, dan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai anak kami ya Allah. Allahumma ya rabbal alamin, kami punya hajat, kami punya harapan ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami, kabulkan hajat-hajat kami. Di antara kami yang sedang punya masalah, selesaikan masalahnya ya Allah. Di antara kami yang sedang punya hutang, lunaskan ya Allah. Di antara kami yang sulit rezeki, mudahkan ya Allah. Di antara kami yang sedang punya cita-cita, sampaikanlah cita-cita dan harapannya ya Allah. Allahumma ya Allah, panjangkan usia kami semua di dalam ketaatan kepadamu dan taat kepada Rasulmu ya Allah. Bahagiakan kami dunia akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah, kami tidak tahu kapan kematian itu datang kepada kami. Di saat Israel menjemput nyawa kami ya Allah, kami harus meninggalkan dunia yang fana ini menuju alam yang kekal abadi ya Allah. Jadi saat kami harus meninggalkan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, di saat amal-amal ketika kami di dunia harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah. Ketika kami hendak kembali kepadamu ya Allah, ketika sakaratil maut datang kepada kami ya Allah, jadikan kekasih kami, orang yang sangat kami cintai, yaitu Sayyiduna Muhammad, adalah pendamping kami ya Allah. Jadikan ketika Israel menjemput nyawa kami, jadikan Nabi Muhammad adalah pendamping kami ya Allah, sehingga lisan kami mudah untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, jadikan ketika kami harus mati, ketika kami harus menghadap-Mu ya Allah, akhir dari kami kehidupan di dunia ini ya Allah, mudahkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Karuniakan kepada kami husnul khatimah ya Allah. Izinkan kami mati membawa iman ya Allah. Kuatkan kami ya Allah, sehingga ketika iman ini menempel begitu kuat di dalam diri kami, mudah lisan kami dan hati kami untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aqina fid dunya bihayatil ulama
وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر أسرار الفاتحة. Bareng-bareng angkat tangannya, baca ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقام يا الله بلغ يا الله يا الله قبولkan hajat kami ya Allah ya Allah jadikan lebaran Engkau selamatkan bahagiakan dunia. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا مولاي صل وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخالق كل يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع Alhamdulillahi Rabbil. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, kita harus yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah sesuai dengan janjinya Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti akan aku berikan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yakinlah malam hari ini Allah telah bersihkan dosa-dosa kita, dan yakin Allah kabulkan hajat kita. Maka sepulangnya dari majelis ini, yuk kita jaga diri kita, jangan terlalu banyak berbuat salah, jangan terlalu banyak bermaksiat kepada Allah, agar lembaran-lembaran yang baik akan terlalu ditulis oleh Allah Ta'ala untuk kita semua. Setelah Allah bersihkan roh kita, kita pun berharap semoga jasad kita sehat, betul? Yuk
ini ada satu olahraga biar agak fresh dikit. Olahraga supaya peredaran darah kita lancar semua. Ini bisa ibu bapak lakukan di rumah besok ya. Caranya gampang, gerakin tangannya begini. Yuk gerakin semuanya, bareng-bareng dua-duanya gerakin begini. Yuk gerakin semuanya. Yang lemes, jangan ada yang kaku, jangan begini nih. Lemesin. Ayo biar ceria, angkat ke atas semuanya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.